Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Lobby Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Buat kalian para kasta jomblo dan masih menonton video sendirian, berdoalah terlebih dahulu. Karena pada kesempatan kali ini, Lobby Film akan membahas film horor pengusiran setan berjudul Pray for the Devil. Biar nggak terlalu panjang dan bikin kota kalian boros, langsung masuk saja ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe dulu aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Lobby Film. Pada tahun 1835, Vatikan mendirikan sekolah untuk melatih calon pastor untuk bisa menyelamatkan orang dari kerasukan setan. Namun angka kerasukan tahun demi tahun naik tak terkendali di seluruh dunia. Akhirnya, Vatikan memerintahkan untuk membuka cabang lebih banyak di luar Roma. Para biarawati ditugaskan untuk mencari pelayan dan dilarang keras untuk mempelajari dan mempraktekkan pengusiran setan. Karena itu menjadi tugas seorang imam atau pastor. Film akan diawali dengan seorang biarawati bernama Anna. Ia berkonsultasi tentang ibunya ke psikiater gereja. Ibunya diagnosa mengidap gangguan mental. Namun Anna mempunyai keyakinan lain bahwa ibunya telah kerasukan yang berujung bunuh diri. Karena pada momen tertentu, ibunya berubah menjadi seorang ibu yang penyayang. Namun tiba-tiba ia juga bisa berubah menjadi monster dan menyakiti Anna. Bahkan dapat mendengarkan suara dalam dirinya, sebab itu dirinya tak bisa terkontrol. Sejak Vatikan memerintahkan pembukaan sekolah cabang baru, dan sampai saat ini sudah ada beberapa cabang, salah satunya di Boston, Amerika Serikat. Dan semua pasien yang mengidap kerasukan setan sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan fasilitas yang canggih, dilengkapi dengan CCTV yang siap memantau keadaan pasien seperti rumah sakit pada umumnya. Namun yang menjadi berbeda adalah susternya seorang biarawati dan dokternya adalah pastor. Dan di sini Ana dapat kesempatan untuk magang di rumah sakit demi tersebut. Beberapa pasien dalam jam tertentu bisa berubah menjadi sosok yang berbeda, yang sewaktu-waktu ia bisa menjadi ancaman bagi dirinya atau bahkan bisa mencelakai orang lain. Ana di sini mendapatkan pasien yang sudah tua yang kesehariannya memandangi sudut ruangan kamarnya saja tanpa interaksi apapun. Sebagai biarawati, Ana tampak akrab dengan pasien yang ditanganinya, termasuk dengan pasien yang bernama Natalie. You're officially a starving artist. Di lorong ruangan, Ana mendengarkan sumber suara. Di sana ada pastor senior bernama Pastor Quinn yang sedang memberikan mata kuliahnya kepada para junior. Ana yang tiba di situ langsung masuk ke dalam kelas tersebut. Pastor Quinn memberikan sebuah contoh kasus kerasukan tingkat tinggi yang menyebabkan suara serta bagian tubuhnya sudah berubah menjadi tampak menyeramkan. Dalam kasus ini, beberapa pastor mencoba menanganinya, namun akibat kesalahan memberikan metode, akhirnya pasien tersebut mati dengan melakukan bunuh diri. Setelah dari kelas itu, Ana kemudian mempelajari kasus yang diajarkan tadi. Ia berusaha menemukan kesalahan apa yang menyebabkan terbunuhnya pasien tersebut dengan beberapa sumber yang ia pelajari melalui laptopnya. Sempat Ana mendapatkan teguran dari biarawati seniornya dan melaporkan hal itu kepada Pastor Quinn. Namun Pastor Quinn mengizinkan Ana untuk mengikuti kelasnya karena ia melihat kesungguhan Ana untuk mempelajari dunia pengusiran setan tersebut. Ana yang saat itu sedang membersihkan punggung kakek dikagetkan dengan kemunculan asap di bagian lab itu. Dan tiba-tiba suara kakek itu berubah serta diiringi lagu yang sering dinyanyikan almarhum ibunya tempo dulu. Iya, Ana yang berusaha keluar dari kamar itu tiba-tiba terkunci dan si kakek berusaha menyerang Ana. Setelah beberapa waktu, Ana sekarang telah menjadi bagian dari murid Pastor Quinn dan saat ini mengadakan praktek langsung ke pasien yang sedang mengalami kerasukan di lantai bawah gedung. Iya, anak yang bernama Natalie yang sempat dirawatnya tempo dulu telah menjadi pasien tingkat tinggi dan telah mengubah wajahnya tampak lebih menyeramkan. Karena khawatir Natalie dapat membahayakan orang di sekitarnya, ia kemudian ditempatkan di ruang bawah gedung untuk mendapatkan pengobatan supranatural dari para imam. Pastor Quinn meminta dua orang muridnya yaitu Dante dan salah satu orang lagi untuk masuk membantu pengobatan Natalie. Sebelum masuk, mereka diminta untuk membawa peralatan pengusiran setan.
Ya, setelah ditunjukkan salib dan disiramkan air suci, Natalie pun langsung merespon. Entah apa hubungannya, setan yang menguasai tubuh Natalie datang menghampiri Anna yang ada di balik kaca dan menggedor-gedornya. Karena sudah dalam keadaan darurat, mau tidak mau Pastor Quinn pun turun tangan untuk membantu pengusiran setan tersebut. Dan saat Natalie masuk ke bawah kasur, tiba-tiba ya, kaki pastor pun ditarik dan membuatnya jatuh tak berdaya. Anna yang melihat situasi ini langsung berinisiatif masuk ke dalam ruangan itu dan melakukan pengusiran setan dengan ilmu yang ia telah pelajari. Di sana ia dibantu oleh Pastor Quinn dan Dante. Setelah dibacakan bacaan pengusiran setan secara bersamaan, akhirnya Anna berhasil melakukannya. Setelah kejadian itu, mereka merayakan keberhasilan Anna dengan minum minuman di belakang gedung. Selang beberapa waktu, Anna menyempatkan menjenguk dan melihat kondisi Natalie. Namun kondisinya belum pulih dan harus ada tindak lebih lanjut. Benar saja, setelah ia mendatangi Pastor Quinn, Natalie harus ada tindakan lebih serius dan harus dirujuk ke Vatikan. Dibantu oleh Dante, Anna pun mencari informasi mengenai pasien yang telah dikirim ke Vatikan melalui data-data yang ada di ruangan kampus tersebut. Akan tetapi, ia menemukan fakta bahwa 90% pasien yang dibawa ke Vatikan akan meninggal tak terselamatkan. Dari hasil temuannya itu, Anna langsung berkonsultasi dengan Pastor Quinn untuk meminta Natalie jangan dulu dikirim ke Vatikan, karena berharap ada metode lain untuk menyembuhkan Natalie. Namun justru Pastor Quinn menganggap Anna telah membangkang dengan aturan yang telah ada sejak zaman dulu, dan sekarang semua akses untuk menjenguk Natalie telah dibatasi. Dante yang percaya dengan Natalie memintanya untuk mencoba menyembuhkan adiknya dari kasus pemerkosaan. Ia mengalami kerasukan dan belum sembuh sampai saat sekarang ini. Jika Anna berhasil menyembuhkan adiknya, Dante mengatakan mungkin ini salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak sekolah mereka, sehingga membatalkan pengiriman Natalie ke Vatikan. Mau tidak mau, Anna mencoba untuk menyembuhkan adik Dante dengan mendatangi rumahnya. Di sini, adiknya Dante yang bernama Amelia itu telah tertidur sudah 3 hari berturut-turut. Di sini, Anna mulai melakukan pengusiran setan dengan meminta Amelia untuk mengambil alih penguasaan dirinya. Dan di saat itu, setan yang ada dalam tubuh Amelia mulai beraksi dengan memasuki bagian perutnya sehingga seperti ini. Berbeda dengan pengusiran setan pada umumnya, Anna di sini memberikan motivasi pada diri Amelia agar dia melawan sendiri dan merebut penguasaan tubuh dari setan jahanam itu. Dengan perjuangan Amelia dan Natalie yang mendorong ia terus berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Amelia berhasil mengalahkan setan tersebut. Keesokan paginya, Natalie dipanggil oleh pihak sekolah untuk menemui pimpinan dan Pastor Quinn. Dan ternyata Amelia tadi malam sudah ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri. Usai Anna melakukan pengusiran setan di rumah Dante. Dari tindakan ilegalnya itu, Anna dikirim lagi ke gereja untuk melakukan aktivitas biarawati pada umumnya. It's best if I return to my place with the Sisters of St. Mary. Selang beberapa waktu, Dante datang ke gereja Anna dan mengabarkan bahwa Natalie sudah dikirim ke Vatikan. Namun apa yang terjadi? Setan merasuki tubuh Natalie, berontak dan membunuh semua orang yang ada dalam satu mobil itu. 2 orang penjaga dan seorang pastor harus mati dalam keadaan terbakar. Dan memberikan sebuah kalung salib kepada Dante yang tak lain adalah kalung Anna yang tempo dulu ia berikan kepada anaknya. Di sini terkuaklah fakta bahwa waktu remaja 15 tahun, Anna adalah korban pemerkosaan dan melahirkan seorang anak. Namun anak tersebut diambil asuh oleh orang lain dikarenakan perintah dari pihak gereja. Dan Natalie adalah anak kandung Anna. Dan sekarang Natalie disekap di bawah tanah, yaitu tepat di bawah gedung sekolah mereka. Di ruangan tersebut terdapat kolam air suci yang menjadi sumber pengobatan untuk pengusiran setan. Tibanya di ruangan tersebut, sudah ada 3 pastor yang mengobati Natalie dari balik jeruji. Namun tak ada reaksi apapun. Saat Anna datang, setan yang merasuki tubuh Natalie langsung menyambut seolah ia menunggu kedatangan Anna. Entah apa hubungan Anna dengan setan ini sehingga ia menunggu kedatangannya. Dan tiba-tiba semua lampu di ruangan mati dan Natalie melempar semua pastor yang sebelumnya menjaganya. Tiba-tiba di balik kegelapan itu datanglah Natalie dengan tampak wajah lebih menyeramkan mendekati Anna dan kemudian memeluknya. Tiba-tiba
Ya, sekarang setan yang merasuki Natalie pindah ke tubuh Anna dan melayang di atas dalam keadaan tubuh menatap ke atas. Dante yang melihat situasi ini langsung membawa Natalie untuk lari dan keluar dari ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba pintu gerbang ruangan itu tertutup sehingga tak ada jalan lain. Kemudian Dante pun memerintahkan Natalie untuk bersembunyi. Dante berusaha untuk melawan namun ia tak berdaya setelah dilempar ke arah tembok dan tak sadarkan diri. Di sini Anna pun menangkap Natalie dan akan membunuhnya. Tiba-tiba saat ia mau menenggelamkan Natalie ke kolam air suci, ia teringat kejadian saat ia masih kecil, yang mana ibu Anna sebelum meninggal sering berusaha untuk melawan setan yang merasuki tubuhnya. Saat itulah ia mulai sadar dan melawan setan tersebut dalam dirinya dengan menempelkan salib ke bagian keningnya, kemudian menenggelamkan tubuhnya ke kolam air suci tersebut. Di saat itulah kolam itu mengebul seperti dicelupkan benda panas. Untung saja setan itu lepas dari tubuh Anna. Selepas Iman di rumah sakit, datanglah Natalie dengan ibu angkatnya dan memeluk Anna sebagai tanda terima kasih atas terbebasnya Natalie. Lalu kemudian pergi meninggalkan rumah sakit itu tanpa mengetahui bahwa Anna lah ibu kandungnya. Akibat dari tindakannya itu, pihak sekolah pun memberikan Anna beasiswa ke Vatikan untuk mendalami dunia pengusiran setan tersebut. Saat di taksi, ada ibu-ibu di seberang jalan yang terus memandangi Anna. Tiba-tiba berubah suaranya dan film pun berakhir.